Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update sidang dari Nikita Mirzani. Ini perdata dan juga pidana sekaligus sepertinya teman-teman. Karena ada dua hal yang dibahas. Pertama juga dari Jaksa Penuntut Umum yang membacakan nota keberatan dan menolak apa yang dilakukan eksepsi yang dibacakan oleh Nikita Mirzani di sidang sebelumnya. Kemudian juga terjadi ada kayak sidang mediasi antara Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Dramanya yang di sidang mediasinya adalah karena menurut kuasa hukum Reza Gladys, kami itu tersinggung karena kami itu ditunjuk-tunjuk selama mediasi, bahkan juga kami tidak diberikan kesempatan bicara, setiap ngomong itu disela mulu gitu. Terus di sidang yang pidananya, kita lihat juga waktu jaksa penuntut umum yang selalu memakai masker itu membacakan nota keberatannya. Nah, pada saat isu mengenai pakai masker di awal-awal kan kita pikirnya, oh mungkin lagi flu ya para jaksa, jadi pakailah masker tersebut. Tetapi kok ini kayaknya di setiap sidang gitu, makanya ini disinggung juga sama Nikita Mirzani, buat ibu jaksa kok selalu pakai masker, kenapa begitu? Ya, banyak yang menduga bahwa agar tidak ketahuan oleh netizen profil mereka nanti bakal diserang nih sama netizen gitu kan ya, karena memang case ini kan cukup tinggi like dan juga dislike-nya. Orang yang mendukung, orang yang tidak mendukung satu sama lain juga banyak. Jadi kayaknya menghindari itu sih teman-teman. Oke, kita bahas yang pertama adalah terkait dengan sidang mediasinya. Menurut Fahmi Bahmid, mediasinya gagal. Dan ini kan fokusnya adalah mau menuju ke one prestasi. Oke, coba kita dengarkan dulu bagian yang pertama ini teman-teman. Karena menurut aku kenapa ini gagal, ya adalah strategi dari timnya Reza Gladys gitu. Kalau ini berhasil, 4 miliar tersebut dikategorikan sebagai kerjasama, ya pidananya bakal luntur. Dan itu tidak mau sepertinya membiarkan Nikita Mirzani bebas begitu saja. Ya, karena kami nyatakan sesuai dengan percakapan dengan Ismail Marzuki bahwa itu ada sebuah kesepakatan atau deal ya antara Ismail Marzuki dari 5 menjadi 4, ditawar bayar 2 kali dan 2 kali. Oke. Ini adalah perdebatan yang selalu kita bahas ya, yang rekaman suara Dr. Reza Gladys beserta Mail ya. Itu kesepakatan ataukah pemerasan? Biarlah itu menjadi nanti penentunya hakim, karena setiap pihak tuh punya keyakinan masing-masing. Ada yang bilang itu kesepakatan kok, ada tawar-menawar, tidak ada yang terancam nyawanya dan sebagainya. Itu sudut pandang yang pro sama Nikita. Tapi yang sama yang kontra, itu jelas, itu adalah pemerasan Anjas. Ya, kita biarkan nanti seperti apa. Terus dalam persidangan tadi juga Nikita Mirzani terdengar beberapa kali nadanya tinggi, bahkan juga teriak kayak kata-kata yang bohong-bohong gitu. Maksudnya apa? Ini adalah cuplikan statement dari Nikita Mirzani. Karena lainnya banyak bohong, bilang katanya si Reza mau ke sini, udah di parkiran, tiba-tiba kan seperti yang kalian lihat penikmat sosial media, dia lagi ngapain kan kelihatan. Bodohnya tuh mereka nggak sinkron gitu loh. Yang satu bilang di parkiran, yang satu lagi ngapain gitu. Emang lagi ngapain? Oh, kalau aku share di sosial media, di Instagramnya Dr. Reza Gladys, kayaknya lagi mengupload terkait dengan main olahraga padel gitu kan ya. Terus ada juga sih sebenarnya dari Dr. Reza Gladys itu ngasih kayak salah satu story-nya ya, ke pendukungnya Nikita Mirzani yang nanyain kemana kok nggak datang dalam sidang ini. Terus dibilangin bahwa ya apa ya, tolong dikasih pengertian buat yang ngerti hukum, bahwa lelah yang mengerti hukum tolong bantu jelaskan begitu kenapa nggak datang. Karena menurut dia sidang perdata itu nggak harus datang buat dianya gitu, bisa diwakili sama kuasa hukum. Cuma dari pihak yang Nikita Mirzani bilang bahwa nggak harus hadir gitu, wajib begitu. Cuma kita bisa belajar dari kasusnya yang Ridwan Kamil kan ya. Jadi memang sepertinya boleh nggak hadir aku lihat di sini. Terus dia lebih memilih main padel gitu kan ya. Terus si Nikita Mirzani bilang bahwa ya mudah-mudahan nggak kena puting beliung deh begitu. Jadi di tahapan berikutnya nanti adalah pembacaan gugatan dalam sidang berikutnya. Nah kemudian di bagian berikutnya pun juga ada salah satu statement terkait dengan one prestasi. Makanya kenapa mereka ngotot pengen uang 4 miliar tersebut adalah dialihkan ke perdata untuk one prestasi, ya karena memang pengen itu nanti sebagai alat untuk membebaskan dia dalam persidangan pidananya teman-teman. Ini adalah bagian yang perdata. Dan tadi juga saya bertanya sama lawyernya itu yang 200 itu ya, saya bertanya arti dari WhatsApp-nya Reza ke Mail
Mail kalau ingatkan sebelum 1 tahun memperpanjang dia nggak bisa jawab. Gitu, dia nggak bisa jawab. Jadi ya kalian artikan aja sendiri ya. Saya sih udah, ya udahlah. Oke. Kenapa dari kuasa hukumnya nggak bisa jawab kalau itu benar statement dari Nikita Mirzani? Klarifikasi dari kuasa hukum Reza Gladys bilang begini bahwa untuk mediasi hari ini tuh kami tidak tahu ada agenda itu. Itu adalah yang pertama. Ini tidak masuk dalam jadwal. Makanya kami tidak bisa serta-merta langsung mengundang klien kami untuk hadir. Katanya harusnya tanggal 10 gitu loh. Ada mediasi, tapi kok sekarang malah dipercepat. Kita nggak tahu yang benar mana, yang salah yang mana. Mediasi tadi cukup alot karena terjadi perdebatan yang nggak jelas. Saya emosi dengan kuasa hukum Nikita. Ini bukan kafe atau warung, harusnya dia bisa jaga tuh kliennya. Kan ada hakim, biar ada solusinya. Ini kayak di kafe atau di warung gitu ya, ngomongnya kami selalu disela. Pada saat lagi ngomong, mereka langsung nyela, langsung mutus-mutus. Itu kayak nggak sopan begitu. Apalagi mereka kategorinya senior ya, jadi mungkin ngerasa Nikita Mirzani juga kesel karena harusnya Reza Gladys datang gitu. Cuma sayang yang dilampiaskan kekesalannya adalah kepada para kuasa hukumnya. Bicara, rekan saya tadi bicara, ya, langsung disela terus oleh Nikita. Saya sangat kecewa melihat kuasa hukumnya. Jaga dong ini kliennya, ini pengadilan bukan kafe, sebebas-bebasnya untuk bicara. Ya, dijaga kliennya, klien diam dulu. Masih giliran daripada terbuka untuk bicara. Oke, ini sih bukan hal yang mengagetkan ya, karena ya memang karakter dari Nikita Mirzani cukup ekspresif ya, apalagi untuk hal-hal yang merasa bahwa dirinya itu benar, teman-teman. Tidak hanya itu aja, dari kuasa hukum Reza Gladys pun mengatakan bahwa keinginan mereka tuh juga nggak jelas sebenarnya, apa maunya gitu. Kami ditunjuk-tunjuk, terus juga ini sih menurut kami bukanlah mediasi, tapi adalah keributan, dan one prestasi yang selalu mereka agungkan dan juga narasikan, itu semua adalah modus dan juga halusinasi. Intinya, dia itu mau bahwa uang 4 miliar itu adalah kesepakatan bukan pemerasan. Ini adalah yang ditangkap dari kuasa hukumnya Reza Gladys. Maksudnya seperti apa? Apakah itu make sense atau enggak? Ini salah satu cuplikannya. Intinya apa? Dia hanya minta 4M itu adalah kesepakatan, bukan pemerasan. Cuma itu yang dia mau. Kalau itu tadi kita bilang oke, dibawalah ke hakim pidana, ini bukan pemerasan, ini kesepakatan. Cuma itu yang mau diambil. Ucapan kami itu kami setujui sebagai kesepakatan, dibawalah ke hakim pidana, ini kesepakatan, ini bukan pemerasan. Hanya itu yang mau diambil. Menyelamatkan diri aja, modus. Oke. Jadi memang kalau aku tangkap di sini ya, versi dari kuasa hukumnya Reza Gladys ya, bahwa strategi yang dilakukan Nikita Mirzani dengan dalam tanda kutip yang cukup represif dan tinggi dalam bermediasi, ya tujuannya itu tadi gitu, agar merubah 4 miliar tersebut adalah kesepakatan bukan pemerasan, yang ini secara nggak langsung akan menjadi bahan untuk dia dibebaskan dalam persidangan pidananya. Makanya aku yakin dari timnya Reza Gladys juga sudah tahu ya bahwa apa yang mereka lakukan, mereka putuskan, itu bukan semerta-merta kayak spontanitas. Jadi kayak dunia sebagian lah di televisi gitu. Kalau di TV itu kan sebagian besarnya apa yang muncul di TV itu adalah hal yang sudah direncanakan tetapi diaktingkan dengan senatural mungkin. Aku juga yakin dengan dari kedua belah pihak, baik itu timnya Nikita ataupun juga Reza Gladys, apapun yang mereka katakan, tampilkan di media massa, itu semua sudah ada perhitungan dari kuasa hukumnya masing-masing, tetapi dieksekusi dengan cara senatural mungkin. Jadi kita sebagai netizen juga sudah paham nih, oh ini strategi, ini yang natural atau apa. Ya suka nggak suka sekarang nih kita sudah ditahan kurang lebih 3 bulan ya. Kalau dibilang dia bakal bisa bebas 100%, sangat kecil sekali kemungkinannya. Tetapi kalau hukuman yang maksimalnya yang TPPU ya, tindak pidana pencucian uang yang bisa maksimal 15 atau 20 tahun penjara, kalau ada banyak hal yang meringankan, kemungkinan nih kita nggak akan kena sampai segitu, mungkin hanya beberapa tahun. Apalagi dengan dia masih memiliki 3 anak-anak yang masih membutuhkan biaya dan juga perhatian, ini akan menjadi salah satu faktor yang akan dipertimbangkan oleh hakim. Dan salah satu anaknya kan juga saat ini sedang masuk dalam rumah sakit, di rumah sakit, dan ini juga menurut aku adalah bagian yang akan meringankan Nikita ya, karena pertimbangan hakim itu juga pasti
menyangkut banyak hal. Dan kenapa itu juga di blow up? Ya, sebagian netizen berpikir bahwa sepertinya ini adalah strategi dari Nikita juga. Ya, menurut aku sah-sah aja ya. Setiap dari orang punya strateginya masing-masing, terlepas apakah itu nanti berhasil atau tidak, kita lihat nanti dalam putusan sidangnya. Oke, sementara itu bisa aku update mengenai persidangan Nikita Mirzani hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Bye.